Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my channel. So di sini saya Muhammad Rijal Behaki. Saya akan menjelaskan apa itu uji independen seperti tes dan bagaimana langkah-langkahnya dan bagaimana sih cara menginterpretasikannya. Nah, langsung saja ke penjelasan. Oke. Untuk yang penjelasan pertama, uji independen sampel t-test ini adalah uji tes sampel tidak berhubungan atau berpasangan antara dua sampel atau bisa dikatakan dengan sampel bebas. Nah, uji T ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Untuk asumsi-asumsinya tersendiri, itu yang pertama ada kedua sampel tidak saling berhubungan dan juga atau berpasangan ya, dan yang kedua jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah, dan untuk yang keempat itu adanya kesamaan varian atau homogen antara kedua sampel, dan juga kelima data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya tersendiri, teman-teman bisa pergi ke, bentar ya, teman-teman bisa pergi ke SPSS terlebih dahulu, SPSS. Lalu jika sudah, di sana teman-teman isi dengan, oke, di sana akan nemu dengan name, type, width, decimal, dan sebagainya. Untuk name, teman-teman pada kolom pertama itu isi dengan hasil, dan yang kedua itu dengan kelompok. Untuk type dan width itu kita samakan saja numerik dan 8. Nah, untuk desimal yang pertama yaitu 1, dan untuk kelompok 0, dan label kita isi dengan hasil belajar, dan untuk kelompok kita kelompok. Nah, untuk values itu 0, dan untuk kelompok kita titik 3, lalu kita remove dulu ya ini sebelumnya. Oke. Nah, yang pertama itu value-nya 1, ininya kelompok A. Oke, add. Ini kita isi lagi 2, ininya kelompok B. Oke, jika sudah kita add, lalu oke. Nah, lalu untuk itu missingnya kita samakan saja non dan kolomnya 8. Untuk lainnya kita write, dan untuk missionnya yang pertama itu scale dan yang kedua itu nominal. Nah, setelah itu kita pergi ke data view. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini sudah terdapat data-datanya, nilai-nilainya. Nah, untuk kelompok tersendiri di sini ada kelompok 1 itu ada 6, jumlahnya ada 6 orang, dan untuk kelompok 2 itu ada 5. Oke. Dan ini hasilnya, nilai-nilainya teman-teman bisa masukkan. Nah, udah itu kita analyze, kita pergi ke analyze. Nah, catatan teman-teman, untuk nilai itu tersendiri itu harus terdistribusi normal ya, maka harus diuji normalitas. Jika udah normal, maka kita langsung ke uji sampel T ini. Nah, udah itu kita pergi ke compare means, lalu kita pergi ke independent sample t-test. Nah, oke. Untuk hasil belajar kita pergi ke test variabel, dan untuk kelompok kita pergi ke grouping variabel. Udah itu kita define groups, grup 1 dan grup 2. Define group, continue. Oke. Nah, di sini teman-teman udah ada hasilnya, dimana di table grup statistik ini N-nya kelompok A itu 6 dan kelompok B itu 5. Dan untuk min atau rata-ratanya itu 77,817 dan 87,8
0,240. Nah, kalau dilihat ya di sini tuh udah terpampang jelas ya adanya perbedaan. Namun kita cek signifikannya. Oke. Nah, di signifikan itu tersendiri di sini itu kita fokus ke equal variance assume dan kita lihat different test for equality of variance. Di sini teman-teman bisa lihat signya itu ada 738 yang dimana itu lebih besar daripada 0,05 yang artinya varian data antara kelompok A dan kelompok B ini homogen ataupun sama gitu ya. Oke. Nah untuk T kita bisa diketahui bahwa ada minus 2, 4, 1, 19 dan DF-nya 9. Nah, untuk kenapa sih ini minus gitu ya? Teman-teman jangan khawatir. Kenapa ini minus? Karena itu disebabkan oleh nilai rata-rata hasil belajar pada kelompok A itu lebih rendah daripada nilai rata-rata hasil kelompok B. Jadi jangan khawatir. Untuk DF itu diketahui. Nah, lanjut ke signifikan to tell. Oke. Nah, untuk signifikan to tell ini diketahui bahwa di sini tuh 0,039 yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka sebagaimana itu dapat disimpulkan bahwa rumusnya itu HO ditolak dan H diterima. Dengan demikian ada perbedaan yang signifikan ataupun nyata gitu. Nah, mean difference itu tersendiri untuk mean 9.4233 itu hasil sisihan perbedaan yang dimana rumusnya itu 77,817 dikurangi 87,240 yang hasilnya itu minus 94233. Nah, begitu guys. Nah, untuk selanjutnya itu ini ya guys, yang T sama T hitung. Nah, ini tuh T hitung dan ini adalah 9DF. Nah, kalau teman-teman tahu di tabel yang kotak-kotak gitu ya, kita hitung ya guys. Nah, di sini tuh T hitungnya tuh min 2419. Yang mana di rumusnya itu signifikan per atau dibagi 2 dalam kurung DF gitu ya, atau 0,05 dibagi 2 yang dimana DF-nya tuh 9, yang mana bakal menghasilkan tabelnya tuh kita lihat ya, tabelnya 0,025. Nah, teman-teman bisa mengkerucutkan di mana di sana tuh ada 2,262. Nah, yang dimana itu 2,419 itu lebih besar daripada tabel gitu 2,262. Maka bisa disimpulkan bahwa perbandingan nilai T hitung dengan T tabel yaitu H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you in the next video.